Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kalau ditanya soal pecatur idola, nomor satu pilihan admin yaitu Paul Morphy. Yang kedua Jose Raul Capablanca, dan barulah yang ketiga Michael Tal. Dan kira-kira idola kawan-kawan siapa? Dan di video ini kawan, kita akan coba mengcover satu permainan dari Paul Morphy. Legenda catur yang jenius, yang belajar catur secara otodidak. Karena sering melihat ayah dan pamannya bermain catur dengan sendirinya, Paul Morphy akhirnya pintar main catur. Dan game yang akan kita ulas ini saat melakukan sparring game dengan Theodore Lichtenhand tahun 1859 di New York, Amerika Serikat. Ini bukan permainan resmi kawan, hanya sebuah casual game atau sparring game. Lawannya ini bukan pecatur amatir kawan. Theodore ini pernah bertemu dengan Paul Morphy di babak semifinal di turnamen American Chess Congress yang pertama tahun 1857. Tapi di game sparring ini kawan, Morphy bermain tanpa kuda alias ngefur kuda. Dan kita langsung saja ke permainannya. Bagaimanakah Paul Morphy bermain tanpa kuda melawan Lichtenhand ini kawan? Morphy mengawali permainan dengan pion E4 dibalas pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah C4 pembukaan Italia. Salah satu pembukaan tertua yang sangat populer di masa itu. Hingga kini di turnamen level papan atas pun kita masih sering melihat para super grandmaster memainkannya. Lain kali kita akan ulas kawan pembukaan ini serta varian-varian yang ada di pembukaan Italian ini. Dan selanjutnya kita memainkan gajah C5. Bermain dengan variasi Giocho piano. Oh ya kawan, sebelum saya lanjutkan ke langkah berikutnya, admin pengen tahu nih, dari mana saja kawan-kawan berasal. Silakan tulis kota atau kabupaten kawan-kawan berasal. Dan mungkin juga ada yang lagi berada di luar negeri, lagi berada di negara mana kawan? Oke, kita lanjut langkah berikutnya. Morphy memainkan pion B4 bermain dengan Evans Gambit. Evans Gambit ini dipopulerkan oleh pecatur Inggris Kapten Evans pada awal abad ke-19. Bila ingin melihat beberapa trik Evans Gambit kawan, bisa cek video di channel 3D kami satunya. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi, kawan-kawan tinggal klik saja. Dan langsung nanti akan diarahkan ke videonya. Kebanyakan kawan tujuan memainkan gambit dalam permainan catur adalah untuk mendapatkan tempo pengembangan perwira lebih cepat dan permainan yang agresif. Dan langkah lanjutan yang paling populer oleh hitam dalam permainan Evans Gambit ini adalah menerima gambit ini kawan, gajah pukul pion. Apa bedanya kawan memukul menggunakan kuda? Bedanya adalah di langkah berikutnya saat putih memainkan pion C3 dan dilanjut dengan pion D4 kawan. Hitam atau gajah hitam ini tidak punya banyak pilihan untuk mundur kawan. Dia hanya bisa mundur ke petak B6, ke D6, ataupun mundur ke petak E7. Tidak mungkin gajah mundur ke petak F8. Oleh karena itu, langkah terbaik memukul pion B4 ini adalah dengan gajah. Saat putih memainkan pion C3, gajah hitam ini mempunyai pilihan untuk mundur ke peta A5, kembali ke peta C5 atau mundur ke peta E7. Theodore Lichtenhand memilih menarik mundur gajahnya ke C5 dan di sini Paul Morphy memilih rokade pendek sebelum melakukan atau mendorong pion D4. Ada juga variasi mendorong pion D4 terlebih dahulu sebelum melakukan rokade pendek. Setelah pion pukul pion, barulah putih melakukan rokade pendek. Tapi di langkah ke-6-nya ini kawan, Paul Morphy memilih rokade pendek terlebih dahulu. Di sini kawan, langkah yang bisa jadi pilihan bagi hitam adalah bisa memainkan pion D6 atau menarik mundur gajahnya ke D6. Dua langkah inilah yang bisa jadi pilihan terbaik bagi hitam pada posisi seperti ini. Theodore Lichtenhand memilih menarik gajahnya mundur ke B6. Dan barulah sekarang Paul Morphy memainkan pion D4. Theodore Lichtenhand tidak melanjutkan langkah pion pukul pion kawan, melanjutkan langkah pion D6 untuk membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajahnya sekaligus untuk memperkuat posisi pion E5-nya. Paul Morphy pukul pion E5, dipukul balik dengan pion dan menteri putih ke B3 mengincar pion F7.
Di backup oleh Menteri Hitam di F6. Melangkahkan menteri ke peta E7 juga bisa jadi pilihan bagi Hitam, tapi kemungkinan Gajah Putih ini akan menyerangnya di peta A3. Nantinya akan disusul dengan langkah beteng ke D1 untuk membatasi raja melakukan rokade panjang, ataupun dengan gajahnya ini kawan, Putih akan membatasi ruang gerak raja untuk melakukan rokade pendek. Tapi Listerhand di sini lebih memilih melangkahkan menterinya ke F6. Paul Morphy pun menyerang menteri dengan gajah di G5. Menteri bergeser ke G6. Dan Paul Morphy melanjutkan dengan gajah ke B5 mengepin kuda. Ini untuk mencegah kuda kawan melakukan garbuan pada menteri serta gajah yang ada di peta C4 tadi. Jadi terlebih dahulu Paul Morphy mematikan langkah kuda ini dengan pin-pinannya dengan gajah di B5. Gajah Putih berkembang ke E6 mengancam menteri. Menteri bergeser ke A4 memberikan ancaman pada kuda, nantinya akan memberikan serangan garbuan bagi beteng hitam. Dilihat dari posisi ini kawan, Raja Hitam tidak bisa melakukan rokade panjang karena posisinya sudah dibatasi oleh gajah petak gelap putih ini. Jadi di sini Theodore menarik mundur gajahnya ke D7 untuk membackup kudanya. Dan Paul Morphy menggeser beteng A ke D1 untuk mengontrol lajur D yang sudah terbuka ini. Dan Theodore Listerhand melanjutkan dengan pion F6. Ini untuk mengancam gajah serta menutup diagonal gelap ini kawan agar rajanya bisa melakukan rokade panjang. Patut dipertimbangkan pada posisi ini kawan, langkah kuda ke F6 ini jauh lebih kuat daripada pion F6. Ini akan memberikan opsi bagi raja untuk rokade pendek ataupun rokade panjang nantinya. Tapi Theodore Listerhand lebih memilih langkah pion F6. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa diperbuat oleh Putih pada posisi ini kawan? Karena di posisi ini di langkah ke-13 ini kita sudah menemui momen-momen kritis di permainan ini. Seperti biasa, coba tebak langkah terbaik apa yang bisa dilakukan oleh Putih pada posisi seperti ini. Jadi langkah terbaik bagi Putih pada posisi ini adalah melakukan pengorbanan pertukaran perwira beteng pukul gajah. Dipukul balik oleh raja dan gajah pukul kuda skak. Dipukul balik oleh pion, barulah sekarang beteng F digeser ke D1 kembali skak. Raja ke E7 dan kuda pukul pion E5. Pion tidak bisa pukul kuda kawan karena sudah mendapatkan pin-pinan dari gajah putih ini. Sampai langkah ke-17 ini kawan, langkahnya masih normal-normal saja. Tidak ada kesalahan fatal dari hitam maupun putih. Tapi masih saja hitam masih diunggulkan di posisi ini karena unggul materi. Tapi sepertinya kawan di langkah berikutnya, hitam mulai kehilangan arah. Theodore tergoda materi kawan. Dia memilih makan gajah. Mungkin pada posisi seperti ini saat mendapatkan ancaman dari kuda putih nih kawan, menteri bisa mundur ke peta E8. Harusnya langkah menteri ke peta E8 ini bisa jadi pilihan bagi hitam. Tapi bila di langkah berikutnya kawan Putih membalas dengan langkah beteng ke peta D7 skak, raja hanya bisa bergeser ke peta F8. Dan bila Putih memaksa dengan langkah beteng bergeser ke F7 kawan, menteri pukul beteng, dipukul balik oleh kuda, raja pukul kuda. Dengan variasi ini walau bermain tanpa menteri, secara matematis hitam masih unggul. Hitam bisa menang kalau tidak melakukan blunder lagi kawan. Tapi pada posisi seperti ini tadi, Theodore lebih memilih materi memukul gajah dengan menteri. Dan Paul Morphy melanjutkan dengan langkah beteng ke D7 skak. Raja ke E8, menteri pukul pion skak, lanjut Paul Morphy. Memberikan ancaman pada beteng di A8 dan bersiap memberikan discover attack berikutnya dengan membuka beteng. Walau bermain hanya dengan menteri, beteng serta satu kuda, tapi posisi Putih di langkah ke-19 ini cukup kuat kawan. Tak ada langkah terbaik yang bisa disarankan bagi hitam di posisi ini karena posisi hitam sudah mulai kolaps. Mungkin di sini terlihat bahwa hitam bisa melakukan serangan balik dengan langkah menteri ke C1 skak.
Tapi bisa ditutup oleh beteng putih di D1 kawan, juga memberikan tempo skak atau open skak bagi Raja Hitam. Menteri Hitam sudah tidak mempunyai kesempatan untuk pukul beteng putih nih kawan, karena dia secara otomatis kena open skak. Dan jika Raja pada posisi ini lari ke peta E7 kawan, Menteri Putih akan ke D7 skak dan akan terjadi skak mat di peta F7. Jika Raja bergeser ke F8, maka Menteri Putih pukul beteng dengan tempo skak. Raja ke E7, Menteri ke D8 skak, dan di langkah berikutnya akan tetap terjadi skak mat. Kali ini dengan Menteri di peta F5. Oleh karena itu, di posisi ini tak ada langkah terbaik yang bisa disarankan bagi Hitam. Di sini Theodore Lichtenhand memilih pukul kuda. Dan Paul Morphy melanjutkan dengan beteng pukul pion C7 open skak, Raja bergeser ke F8, dan Menteri pukul beteng A8 skak, hanya bisa ditutup oleh Menteri, sekarang beteng ke C8. Tentu di langkah berikutnya Menteri ini mau tidak mau harus ditukar dengan beteng. Menteri pukul Menteri skak, Raja ke F1, dan pion C4. Untuk sementara kuda ini tidak bisa berkembang kawan karena sudah mendapatkan pimpinan dari Menteri, otomatis nantinya beteng hitam akan tewas. Theodore melanjutkan dengan pion G5. Pion C5 mengancam gajah, gajah ke A5, dan pion C6. Pion ini mau tidak mau akan segera promosi jika tidak dipukul oleh gajah nanti di peta C7. Oleh karena itu di langkah ke-26 ini kawan, hitam pun menyerah. Jika permainan tetap dilanjutkan kawan, mungkin berikut inilah salah satu variasi yang akan terjadi. Pion H5, pion C7, jika pion tidak dipukul sekarang dengan gajah, akan promosi di langkah berikutnya. Menteri pukul gajah skak, kuda ke E7, Menteri pukul pion. Saya rasa sampai di sini sudah tidak perlu dilanjutkan lagi kawan. Pion ini pun sudah tidak akan bisa dihentikan oleh hitam untuk promosi kecuali beteng ataupun kudanya nanti yang akan pukul pion ini. Dan tentu dengan keunggulan pion, putih masih tetap akan menang. Itulah kawan-kawan permainan yang cantik dari Paul Morphy mengofur lawannya dengan satu kuda. Dan bermain dengan pembukaan yang cukup agresif, yaitu Evans Gambit, salah satu varian di pembukaan Italian Game. Semoga permainan Evans Gambit dari Paul Morphy tadi kawan bisa memberikan gambaran cara memainkan Evans Gambit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.